Udah tahu dong kasus aparat versus penjual es gabus? Tahu dong, kan viral nih kasusnya. Gue cuma mau tanya pendapatnya sama elu. Kalau elu ada di posisi sebagai komandan mereka, apa yang lu lakukan? Pecat, mutasi, atau apa? Terserah lu. Pendapat lu pantasnya apa nih? Ini kan kita rakyat nih, mereka digaji pakai uang kita nih, ya kan? Iya, berhak dong kita komentar. Kalau lu sebagai komandannya, apa yang akan lu lakukan dengan keadaan kayak gitu? Ini buat yang nggak tahu ya, singkat aja gue jelasin. Para om-om aparat yang terhormat ini menduga apa yang dijual sama tukang es ini adalah es gabus dari gabus beneran, busa. Mungkin mereka belum pernah menginjak masa kecil yang anak-anak orang kaya, mungkin ini orang ya, aparat-aparat tercinta ini anak-anak orang kaya yang nggak tahu rasanya es gabus kayak mana gitu. Ini es familiar banget dalam hidup gue di masa kecil. Bahkan gue jualan, nyokap gue jualan es ini juga, dibuat dari hun kue. Gue inget banget ikut ngadonin tuh waktu kecil tuh ya, tahun 90-an. Itu rasanya memang kayak gabus, ya memang kayak gabus, makanya disebut es gabus, dibuat dari hun kue. Buat lu, kalau lu sebagai komandannya, apa yang lu lakukan sama anak buah lu kalau anak buah lu ada yang melakukan hal tersebut? Komen, gue pengen tahu aja pandangan masyarakat Indonesia gimana. Nama mau minta mobil, takut mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Kan habis nangis, iya, bahagia. Jadi bapak mau dapatnya Dapat mobil. Iya, takut ini kasih motor. Siapa yang bisa? Parah pisan dia si bapak penjual es ieu ajat sudrajat. Ngabohongna kabina teuing. Ya. Kita lihat sahabat. Satu bayar sekolah 200 kali berapa bulan? Sudah sebulan, Pak. Berapa nih 4 bulan apa sebulan sekolahan belum bayarannya? Sebulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 dong, iya, bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang. Gimana? Iya. Kalau ingin hidup maju harus jujur. Iya. Kalau kitanya tidak jujur, nanti banyak dapat susah dalam hidupnya. Iya. Ya kan? Iya. Udah, jadi Bapak satu belum bayaran sekolah. Iya, Pak. Kayak aja domain sama guru. Mana guru. Udah cek kalau sekolah negeri, nanti ngomong sama bupatinya. Masa sekolah negeri bayar, gitu kan? Kalau sekolah swasta juga wajib rakyat tidak usah bayar kalau masyarakat tidak mampu, gitu. Oke, bayaran sekolah 2 bulan, terus kontrakan 4 bulan bayar pajak, Pak. 4 bulan, iya, kali 800, iya. Berapa 800 kali 4? Itu aja sama Bapak. Lah, Bapak ini gimana? Bapak yang tukang dagang. Ayo, Ambil lagi 2,5 juta, Pak. lu gimana? 800 kali 4 berapa? Ya, parah pisan. Terus si bapak itu jemputkeun bahwa manehna teh nunggak ka sekolah, terus si pihak sekolah teh bilang teh kitu cenanya. Udah, Okay. jadi Bapak satu belum bayaran sekolah. Iya, Pak. Kayak aja domain sama guru. Mana guru. Kumaha lamun pihak sekolah teu sukaeun sok nya. Jadi hate sok dipitnah kitu pihak sekolah ku si bapak ieu jadol. Patong kitu Pak karunya pihak sekolah teh can geus memperjuangkeun anak bapak. Ayeuna bapak nanti mau nyarita kitu ka gubernur jadol. Baik sahabat, kita lihat lagi nih klarifikasi si bapak ya waktu ditemui lagi sama KDM. Ini siapa ya? Pak RW. Wah, ini warga Bapak. Udah berapa lama sana? dari tahun 2027. 2027 ya. Sekarang sekarang 2025. 2007 tahun ya. 20 tahun kontrak lu. Hah? 19 tahun Pak. 19 tahun. Oke. Dan dulu kontrak enggak, Pak? Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri. Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan rutin aku, sebelum kejadian udah dapat rutin aku Pak. Babe bilangnya kontrak bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri. Rumah sendiri Pak. Tapi hancur rumahnya. Ntar dulu, urusan hancur gak hancur, ntar dulu. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya. Dari Om Jombang, Pak. Dari orang tuanya. Berarti dikasih tanah. Rumah Pak. Rumah. Dibeli rumah dari orang tuanya. Oh, Babe bohong sama saya. Minta maaf. Ulah kitu Mang Ajat Sudrajat ya kudu jadi jelema jujur man hirup teh ame teu katalang sarawae jadol. Bangor pisan. Gegel ku aing geura. Udah dikasih bantuan, malah ngelunjak. Jadi awalnya, bapak ini viral karena dituduh jual es gabus dari spons. Namun setelah dicek, tuduhan itu salah. Karena es gabus yang dijual layak konsumsi dan bukan dari spons. Dari situ empati meledak, hingga akhirnya banyak orang yang tergerak untuk ngebantu. Ada yang kasih uang, motor, bahkan sampai dikasih umroh gratis.
Tapi semua empati itu hancur seketika saat ketemu Kang Deddy Mulyadi. Bapak ini ditanya sederhana, siapa aja yang udah ngebantu? Dan jawabannya kalian bisa lihat sendiri deh. Terus Bapak sudah ada yang bantu siapa aja? Nggak ada yang bantu. Sampai sekarang? Udah dapat motor, Bapak jangan hilang-hilangin. Di video lainnya juga ketahuan, si bapak ngaku pusing karena kontrakan belum dibayar. Ternyata Pak RW bilang kalau bapak ini sudah punya rumah sendiri. Alhasil KDM emosi dong. Dari dulu kontrak enggak, Pak? Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan Tukilahu sebelum kejadian udah dapat Tukilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Dari situlah netizen mulai gak respect lagi karena bapak es gabus ini terkesan memanfaatkan keadaan banget. Aduh, bapak penjual es tebus, Pak, ya, aduh. Gini aja gue mau ngomongin tentang bapak penjual es tebus tersebut. Ya, jadi Pak KDM itu kemarin DM gua dengan isi videonya dia, terus dia ngomong sama gua, adalah omongannya, kalau omongannya gue sebar nggak boleh ya. Oke. Tapi Pak KDM tuh ngobrol sama gua di DM. Dan Pak, makasih banget tuh Pak, makasih banget udah ngundang dia, terus dia yakin ngobrol bareng tuh, makasih banget. Emang gua dari awal juga nggak pengen ngundang, pengen ngasih bantuan, tapi isinya ternyata dengan Pak KDM isinya semuanya bohong semua. Bantuan dibilang tidak ada, motor dipakai sama siapa lah, dibilang uang sekolah 4 juta, uang sekolah 4 juta, wah udah pokoknya kacau ya. Gitulah manusia ya, kadang-kadang kalau ada musibah ya, lalu akhirnya dipakainya untuk mencari keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Padahal netizen tuh udah baik banget sama bapak, udah peduli banget sama bapak. Gua udah ditanyain sama semua orang, Pak. Dari instansi udah nelpon gua juga, Pak. Tapi ya begitu, Pak. Akhir-akhirnya kayak beginilah jadinya, Pak. Pak, aduh. Ini akhirnya nanti lama-lama orang nggak percaya lagi loh, Pak, sama kasus-kasus gini. Bener, Pak, nggak percaya. Tapi Pak KDM, terima kasih banyak ya, Pak ya. Thank you banget buat semuanya. Saya telepon dulu ya, Pak ya. Mau ngirim Babinsa 5 lagi, Pak. Pak Sudrajat, Masya Allah, kita CS. Dulu saya waktu kecil juga pernah jualan es seperti Bapak. Namanya es kue itu kalau di Jakarta. Memang isinya seperti spons, seperti buat cuci piring. Tapi bukan, itu aman untuk dikonsumsi. Jadi Bapak harus berterima kasih kepada aparat yang datang kepada Bapak, mencaci maki Bapak, menghina Bapak, bahkan sampai Bapak viral. Karena apa? Karena hakikatnya di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Itu yang disebut takdir. Jadi takdir itu 50.000 tahun sebelum Bapak diciptakan, takdir itu sudah tertulis. Hakikatnya dengan datangnya ujian seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat Bapak Sudrajat ke makom yang lebih tinggi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah mengetahui masa depanmu, sementara kamu tidak tahu masa depan. Insya Allah, semua takdir Allah itu baik buat kita. Saya yakin dengan kejadian seperti itu, Bapak akan Allah angkat derajatnya, akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak harus berterima kasih kepada Bapak aparat yang telah mendatangi Bapak, ya kan? Berterima kasih. Jadi kalau ada yang menghina kita, mencaci maki kita, justru kita berterima kasih, berikan hadiah kepada dia. Karena dengan begitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, yang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nih lihat ya, Pak Sudrajat sudah dikasih motor, ngaranin minta dikasih mobil ya.
inilah sebenarnya sosok Pak Sudrajat. Ya, ini adalah video atau cuplikan yang kita ambil dari Pagi-Pagi Ambiar ya, yang dimana Pak Sudrajat sini sudah saya buat poin-poinnya, tapi saya mau ingatkan Pak Sudrajat ya. Satu, Bapak harus bersyukur lah jadi orang gitu ya. Harus berterima kasih kepada orang-orang yang terutama yang sudah mensupport Bapak ya. Betul. Sudah memberikan donasi, bantuan, itu harus disyukurin. Iya. Gitu. Nah, dan poin pentingnya juga gini Mas Ahmed. Pak Sudrajat ini harus hati-hati berbicara ya. Karena apa? Karena pernyataan Pak Sudrajat ini Mas Ahmed, ini berbeda-beda. Bertemu sama KDM beda. Hadir di Pagi-Pagi Ambiar beda ya. Ini nanti saya akan jabarkan. Mencela-mencela kalau dibilang ya. Nah, harus hati-hati. Poinnya adalah mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati Pak Sudrajat. Termasuk ini ya. Saya gambarkan ini adalah sesuatu hal yang bisa menggambarkan sesuatu hal yang tidak bersyukur. Ya, betul. Ya. Seperti Bapak ini. bisa tertawa. Hari ini beliau bisa tertawa Mas Ahmed. Tapi di balik itu Pak, kita lihat oknum TNI yang sebetulnya dia juga mau menegakkan kebenaran Mas Ahmed, nggak mau masyarakat itu kena pedagang yang membahayakan nih makanannya. Ternyata salah dia, salah kaprah, kemudian kelewat batas juga kan melakukan pemukulan. Oke, dia sudah kena hukum nih ya. Oknum TNI-nya sudah kena hukum ya, ditahan katanya sampai maksimal 21 hari. Nah, ini ada pernyataan Pak Sudrajat yang saya sudah catat ya. Beliau mengatakan Mas Ahmed di Pagi-Pagi Ambiar ya teman-teman ya, bahwa anak bapak polisi yang cewek rusak roti apa ya, es gabusnya ya. Ini pernyataan dari Pak Sudrajat, mengatakan ada sosok wanita yang mengambil es gabusnya kemudian merusaknya. Kata Pak Sudrajat, ini anak polisinya. Ini harus hati-hati. Iya, betul. Ya, kalau betul itu anak polisinya, kalau enggak, ya jangan asal ini. Ya. Bapak ibaratnya, ya Pak Sudrajat ini kan dibela netizen karena dugaan menjelekkan nama baik Bapak ya, menjual es. Ya, menjual es diduga spon berbahaya, ternyata tidak terbukti. Lah Bapak jangan, kalau belum A1 Pak, jangan ngomong itu anak polisi gitu. Ya, harus ada pakai kata dugaan. Dugaan boleh, ya. tapi kalau jangan cepat langsung mentuding itu anak polisi. Iya. Itu bahaya Bapak. Ya, ada pernyataan berbeda lagi Mas Ahmed. Ya, ini saya sampaikan di sini. Mas Ahmed bisa pegang ini. Ada pernyataan yang berbeda lagi dari Pak Sudrajat.